dumna gerak lam syurga padahal geraknya hana berpenghabisan. Ya ni kan? Dumna le gerak-gerak makhluk lam syurga. Padahal semua gerak-gerak dalam syurga itu tidak ada berpenghabisan. Kenapa demikian? Karena hidup dalam alam syurga tidak ada penghabisan. Allah mengetahui secara terperinci berapa banyaknya. Itu dengan ilmunya Allah. Makanya timbul masalah. Jadi wajib kita meyakini Allah memiliki ilmu. Dan ilmu baginya Allah itu wajib. Artinya mustahil bila mana Allah itu bodoh. Karena apabila dianya itu bodoh, maka dianya tidak layak menjadi Tuhan. Ilmunya itu menjelaskan segala yang telah terjadi, jelas baginya yang sedang terjadi, jelas pula baginya yang akan terjadi. Maka mustahil ada bagian tertentu yang tidak diketahui. Kalau ada, berarti dianya itu bukan Tuhan. Ilmu Allah bukanlah iktisabi. Ilmu Allah bukan pula daruri. Ilmu Allah bukan pula nadari. Dan tidak boleh dikatakan ilmu Allah itu hia. Artinya tidak boleh mengatakan bahwa ilmu Allah itu satu sifat selain daripada zat. Zat bukan sifat, sifat bukan zat. Maka hakikatnya tidak bisa dipisahkan antara zat dengan sifat. Hanya terpegah ilmu yang zat, zat kan ilmu yang hanya terpegah ba Allah. Ilmu Allah bukan nazari. Karena ilmu yang nazari diawali oleh bodoh. Karena yang dimaksud dengan nazari sesuatu yang dipahami atas dasar penelitian dan mengerahkan pikiran. Maka terpaham. Pertama tidak tahu. Setelah dilakukan penelitian barulah menjadi tahu. Apabila ilmu Allah itu nazari, maka terpahamlah pertama Allah tidak tahu. Kemudian setelah Allah melakukan penelitian barulah Allah tahu. Maka mustahil. Karena pernah terjadinya bodoh bagi Allah. Begitu pula ilmu Allah itu bukan daruri. Daruri pun membawaki kepada diawali oleh bodoh. Karena yang dimaksud dengan ilmu daruri sebalik daripada nazari. Tidak butuh kepada penelitian dan tidak butuh kepada dalil. Lagi contoh tunggu. Capli ke urang. Nyan hana payah li semikir ke dia tunggu. Sikat ada pula. 1 tambah 1, 2. Nyan hana payah li semikir. Nyan geponan ilmu daruri. Tetapi walaupun ilmu itu mudah dipahami, tidak butuh kepada penelitian dan sebagainya, tetap yang namanya daruri, sesuatu yang mudah dipahami, diawali oleh bodoh. Awai-awai kan hana tatepa sile getanyo capli ke urang 1 tambah 2. Jut kemudah karena kakak mupom. Wate kalau mupom, mantang susah ke. Jadi tetap walau itu ilmu daruri, tetap didahului oleh bodoh. Makanya ilmu Allah bukan daruri, bukan nadari. Pula ilmu Allah bukan iktisabi. Ngan getem usaha maka gerempa ilmu nyan hana ba Allah. Puat rasyid ilmu Allah
sifatun yang kashifu bihal ma'lumu ala ma huwa bihi inkisyafan la yuhtamalun naqidu biwajhin. Satu sifat yang menyatakan dengan dia segala maklum daripada segala yang wajib dan segala yang harus dan segala yang mustahil atas barang yang ia dengan dia akan sebagai kenyataan yang tiada diihtimal lawannya satu jalan daripada segala jalan. Apa itu ilmu Allah? Dapat dipahami daripada definisi tersebut, ilmu Allah adalah satu sifat yang dengan adanya sifat tersebut padanya Allah, nyatalah segala-galanya bagi Allah. Satu sifat yang wajib baginya Allah, karena dengan sifat tersebut nyatalah segala-galanya bagi Allah. Dan tidak akan pernah terjadi pengetahuan Allah itu bertentangan dengan yang sebenarnya. Inilah yang dimaksud dengan la yuhtamalun naqidu biwajhin. Tidak akan pernah terjadi ilmu Allah itu bertentangan dengan hakikat, dengan yang sebenarnya. Karena kalau ilmu makhluk itu memungkinkan uranya hasil penelitian, maka melahirkan putra hasil A. Rupanya urau uke atau ton uke penelitian selanjutnya menghasilkan hasil B. Ilmu makhluk memungkinkan. Bahkan yang dimaksud dengan sains juga demikian, memungkinkan terjadi perubahan. Ilmu Allah tidak akan pernah terjadi. Karena ketika didefinisikan apa itu ilmu, sifatun yang kasifu, inkishaf. Apa itu inkishaf? Terang segala-galanya, jelas segala-galanya. Ahwateka jelas tengku, han memungkinkan kepada terjadi tidak jelas. Jadi inkishaf. Nah yang hana ditepu oleh Allah, hana karena ilmu Allah itu inkishaf, terang segala-galanya, jelas segala-galanya. Karena ilmu Allah itu bukan hasil daripada usaha. Ilmunya getanya kan ilmunya pada hakikatnya tuh. Apakah kita itu berilmu? Manusia itu tidak ada yang berilmu, yang ada ma'rifah, bukan ilmu. Karena ma'rifah itu mengetahui sesuatu yang diawali dengan tidak mengetahui. Yang dengan ma'rifah. Maka pada hakikatnya legetanyo teku kencareng. Persit gadah bangai. Kencareng getanyo teku gadah bangai. Si golom tatepe sesuatu geken bangai. Bak wate kata tepe karena diawali oleh hana tepe, nyen pu kacarang koncarang pucit bangai awai kagada dengan sebab kata tepe. Maka ilmu yang sebenarnya itulah sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Hana bagadanya. Makanya keluar dengan kata menyatakan itu syok dan dhan dan waham, maka tiada dinamakan inkishaf. Karena ilmu Allah itu inkishaf, sudah jelas segala-galanya. Maka mustahil akan terjadi syok bagi Allah. Apa itu syok? Ragu-ragu. Memungkinkan pada Allah itu terjadi suatu keraguan? Hana, memang jelas.
yang memungkinkan terjadi keraguan bak getanya nunggu. Pakon karena golom jelas. Tepua kata tepua, tetapi yang tak tepuanya golom pasti jelas, makanya bisa terjadi keraguan. Begitu pula dhan, perkara dhan lebih berat kenya daripada kekon. Nyan bak getanya nunggu. Bak Allah mustahil ataupun waham lebih berat kekon daripada kenya. Itu pun bak makhluk. Pada Allah tidak mungkin terjadi. Karena ilmu Allah itu inkisaf jelas segala-galanya. Artinya tidak ada sedikit pun yang tidak diketahui atau tidak akan diketahui. Hanya Allah. Kemudian keluar pula dengan kata-kata alam ma huwa bih. Yang diketahui oleh Allah ala ma huwa bih, sesuai dengan yang sebenarnya. Maka keluar daripada kata-kata ala ma huwa bih orang yang jahil murakab. Pakiban makna jahil murakab itu pun sesuatu degu. Tetapi yang itu punya hanya sesuai dengan yang sebenarnya. Yang kedua, hana itu pun bahawa drawajihnya yang itu pun tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya. Dua boh jahim tepat. Lagi contoh. Mengenal orang Kristen terhadap Tuhan. Tuhan yang diketahui oleh orang Kristen. Tuhan yang tidak sebenarnya Tuhan yang demikian. Dasar daripada tiga menjadi satu. Rupanya Tuhan. Itu Tuhan yang kan lagi drawa Tuhan. Dan hana itu pun drawa. Bahawa drawanya dalam itu pun nyentuh Tuhan. Mutapa dua bangai. Bangai yang pertama tidak mengenal sesuatu yang sempurna. Bangai yang kedua tidak tahu bahawa dirinya itu belum tahu yang sebenar. Dua boh bangai mutapat. Kemudian jahil murakab. Yang pertama draw bangai. Yang kedua hana itu pun draw bangai. Jahil murakab. Kemudian keluar dengan kata-kata la yuhtamalun naqidu biwajhin. I'tiqad yang tiada jazam. Karena bahwasanya yaitu diihtimalkan naqid. Sebaliknya dengan mensyokkan oleh yang memberi syok. Ilmu Allah tidak akan pernah terjadi bertentangan dengan yang sebenarnya. Karena inkisaf. Maka na pernah Allah hana yakin ke sesuatu. Hana berlaku ba Allah. Karena Allah karena tepua yang sesungguhnya. Yang na berlaku ba gedanya makhluk. Kita makhluk tahu terhadap sesuatu. Tetapi belum tentu sesuatu itu kita yakini. Pakon. Merempok dengan si ai pegah. Sangka lagi nyan karagu dalam. Merempok dengan si B. Ipu yakin lop nyonya. Sangka nyonya. Merempok si C pegah lop. Cika ingat-ingat lop. Sang berat ku kon. Pakon terjadi ragu bak watena urung peragu bak getanyo. Karena tepua getanyo. Hana tepua yang sesungguhnya. Adakah mampu seseorang makhluk itu membuat ragunya Allah? Tidak. Bahkan hanya mampu karena bagi Allah inkisaf. Sudah mengetahui segala-gala, maka tidak ada satupun yang mampu membuat ragunya Allah terhadap sesuatu. Menyagetanya mampu peragu legau dulu. Karena ilmu getanya bukan inkisafan, tapi positif iktisaban. Hasil daripada usaha yang awai bangai. Sampai usaha tetemurno nyen pikon careng pucit baru gadah bangai. Maka gadah bangainya beda-beda. Nah yang kabrat gadah, nah yang baru-baru kena gadah, nah yang galam kena gadah. Beda-beda. Nah yang leka gadah, beda-beda dulu. Kemudian dikehendaki dengan maklum itu tiap-tiap yang wajib dan yang mustahil dan yang jaid. Maka masuk di dalam yang jaid itu barang.
yang tiada kesudahan nikmat atau gerak ahli syurga, maka diketahuinya dengan tafsil jikalau tiada ada baginya kesudahan sekalipun. Allah dengan ilmunya mengetahui segala yang wajib kaitan dengan dirinya, baik zatnya, baik sifatnya, ataupun perbuatannya. Semua Allah mengetahuinya. Bagaimana zatnya, bagaimana sifat yang sesungguhnya, sifat dirinya, itu Allah paham, Allah tahu. Allah juga tahu segala hal yang mustahil. Allah tahu bahwa tidak ada lain yang patut menjadi Tuhan. Allah tahu. Allah juga tahu bahwa tidak ada anak baginya. Allah tahu. Allah juga tahu segala yang mungkinat, yang jaid, yang harus. Maka termasuk dalam kategori jaid, kategori mungkinat, sesuatu yang boleh ada dan tiada, adalah segala nikmat surga yang tidak ada penghabisannya, dan segala gerak-gerak dalam alam surga yang tidak ada penghabisannya diketahui oleh Allah secara terperinci. Yo karap haita mau lakai kan? Allah getudup le dumna gerak dalam surga pada hai geraknya hana berpenghabisan. Ya ni kan? Dumna le gerak-gerak makhluk dalam surga. Padahal semua gerak-gerak dalam surga itu tidak ada berpenghabisan. Kenapa demikian? Karena hidup dalam alam surga tidak ada penghabisan. Allah mengetahui secara terperinci berapa banyaknya. Itu dengan ilmunya Allah. Makanya timbul masalah. Kata kil. Diketahuinya dengan tafsil itu barang yang ada kesudahannya. Maka sebahagian berpendapat nikmat surga itu tidak ada kesudahan. Gerak dalam surga itu tidak ada kesudahan. Maka tidak mungkin Allah itu memahaminya, mengetahuinya secara rincian. Berapa banyak. Baru getuduk berapa banyak kan benar kesudahan. Oh berarti ribuan kali geraknya. Karena ada penghabisan. Maka menurut Kil diketahui oleh Allah segala mungkinat yang termasuk dalam kategori harus adalah sesuatu yang ada kesudahannya. Berarti gerak berapa ribu. Berarti ada batasan dari ribu tersebut. Adapun yang tiada baginya kesudahan, maka mustahil bahwa diketahuikan kehinggaannya. Ya menurut Kil. Sesuatu yang tidak ada berpenghabisan, sesuatu yang tidak ada kesudahan, ini mustahil Allah mengetahui kapan kesudahannya, berapa banyak akhirnya. Kenapa tidak diketahui? Karena tidak ada akhir. Tiban cara gedepu oleh Allah akhir atra yang hana akhir. Nyoka timbul masalah. Kemudian kata Syekh Suhaimi, hasil dakwah orang yang berkata tiada diketahui barang yang tiada kesudahannya itu dengan tafsil, tiada i'tikad itu kafir. Dan jika ada ia salah sekalipun. Apabila ada orang yang meyakini Allah tidak tahu sesuatu secara rinci apabila sesuatu itu tidak ada kesudahannya. Artinya Allah tidak mengetahui sampai di mana kesudahannya sesuatu yang tidak ada kesudahan. Keyakinan seperti itu tidak menyebabkan orang menjadi kafir. Getujan li Allah Ta'ala pajan berakhir sesuatu yang tidak berakhir. Allah tidak tahu sampai kapan batasan akhirnya sesuatu yang tidak berakhir. Allah hanya netepu keterangan secara rinci. Yang i'tikad yang lagi nyanjut ke kafir, kata Syekh Suhaimi, orang itu tidak menjadi kafir. Cuma i'tikad yang demikian itu salah. Sekalipun tidak ada penghabisan, Allah tetap mengetahui secara rinci berapa ribu gerak,
Berapa ribu banyaknya nikmat. Walaupun nikmat itu tidak ada berpenghabisan. Maka kata beliau, jika engkau kata bahwasanya adalah ilmu Allah itu meliputi bagi barang yang tiada ada kesudahannya dengan jalan tafsili, bahwasanya tiada ada baginya kesudahan, maka adalah antara keduanya itu berlawanan. Dan yang menghukumkan ketiadaan hingga itu ketiadaan tafsil pula. Itulah yang berpatutannya. Karena inilah kata imam pada kitabnya yaitu Burhan. Barang siapa berkata Allah Ta'ala mengetahui barang yang tiada kesudahan dengan tafsili, kami safihkan akalnya. Ya. Jadi menawa kerja. Dibantah. Yang pegah Allah getujan pajan akhir sesuatu yang hana akhir. Menyata pegah Allah gete'ah secara rincian sesuatu yang tidak dapat dirinci. Yang sama dengan urangnya urang hansi akai. Ya. Pakan hansi akai. Karena sesuatu yang tidak ada kesudahan sama dengan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dirincikan. Karena sesuatu barulah dapat dirincikan apabila ada kesudahan. Maka yang berpendapat Allah mengetahui secara rinci sesuatu yang tidak ada kesudahan, itu sama dengan orang yang tidak penuh akalnya. Agak ngeujung menyebut saya dah. Gejawab. Ya. Tiban gejawab. Maka dijawab oleh Syekh Jauhari dengan bahwasannya qiyas yang gaib dengan yang syahid itu pasif. Yang kata pegah betul. Tiban cara tanuk rinci menyahana akhir. Baru je terinci kan benar akhir je. Padup berakhir dengan jumlah. Nyohana akhir tiban cara terinci. Yang pendapat drawana betul. Tapi salah. Karena drawananya roh nekias. Pengetahuan makhluk dengan pengetahuan Allah. Kalau pengetahuan makhluk benar adanya, dia tidak akan tahu secara terperinci berapa jumlahnya apabila tidak ada akhirnya. Barulah si makhluk mampu menilai berapa jumlah apabila ada kesudahannya. Nyoleh kata salah wujud. Roh takiyah ilmu yang makhluk dengan ilmu yang Allah. Ya, kejawab. Nah, kemudian dan ketiadaan mengetahui kami dengan hakikat zatnya dan sifatnya itu mewajibkan bagi kami kesukaran jawab soal ini. Cuma untuk lun jawab secara terperinci hanya untuk peyakin kata. Karena apa kon? Sifat Allah yang sesungguhnya hana tadi zat Allah yang sesungguhnya hana tadi dibantah nak jawab secara sempurna pakiban Allah Taala nak secara rinci sesuatu yang tidak ada kesudahan. Nepateh kagak tahan ni kade. Pokoknya kias anda itu pasit karena anda mengkiaskan makhluk dengan Allah. Ya, mbak jawab. Itanyo tacok sipu sakai. Putra tacok bahwa menyena yang yakin Allah hana netepe secara terperinci sesuatu yang hana kesudahan, maka keyakinan model laganyan hana kafir. Dan yang wajib diiktikadkan bahwa tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah. Enan kamu madah. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak diketahui oleh Allah secara terperinci. Nyan mentang nebuliat, nekua begot, be gada-gada. Enan kamadah. Yang lain tatamah mentang ketruk wate ya juile. Dengar baca tu. Kemudian, adapun dengan nisbah pada ilmu Allah Ta'ala, maka tiada menafikan antara pekerjaan itu, yaitu ketiadaan kesudahan diketahuinya dengan tafsil pada ilmu Allah Ta'ala. Kaitan dengan ilmu Allah,
itu tidak ada masalah apakah sesuatu itu ada akhirnya atau tidak ada akhirnya, tapi Allah Maha mengetahui rincian-rinciannya. Apakah sesuatu ada penghabisan atau sesuatu itu tidak ada penghabisan, tetap Allah mengetahui dengan ilmunya sesuatu itu secara terperinci. Pakai bancara kita oleh Allah, bukan dia tak oleh kita nyau. Mengilmai Allah matang hana tak oleh kita nyau. Mampakai bancara Allah kita lagi drog Allah. Nyaet nom tak kabar Dan kata satu kaul nyawa yang lebih logis tengku wate tak simak jawaban nyawa kaulnya. Kata satu kaul jawabnya dengan bahwasanya barang yang tiada ada kesudahannya seperti nikmat di dalam surga dan azab di dalam neraka diketahui Allah Ta'ala, barang yang hendak dijadikan dia dengan tafsil sebelum lagi bahwa dijadikan akan dia, dan tiada diketahui akhirnya karena tiada akhir baginya hingga diketahuinya akan dia, dan tiada yang demikian itu jahil karena bahwasanya ia ketahui akan sesuatu atas barang yaitu dengan dia. Nagete oleh Allah Ta'ala kaitan dengan nikmat surga yang hana kesudahan secara terperinci. Nante oleh Allah Ta'ala kaitan dengan azab neraka yang tidak akan pernah berpenghabisan secara terperinci. Pakiban maksud nante. Si golom Allah Ta'ala berencana menjadikan nikmat surga dan azab neraka. Terlebih dahulu Allah Maha mengetahui apa yang akan dikehendaki terhadap nikmat surga dan azab neraka. Seberapa banyak nikmat surga itu Allah Maha mengetahui. Sebelum Allah menetapkan yang demikian, Allah sudah Maha tahu. Karenanya Allah Maha tahu nikmat surga itu tidak ada akhirnya. Allah Maha tahu azab neraka itu tidak ada akhirnya. Nana tepu oleh Allah nikmat surga hana akhir. Nana tepu karena Allah yang tetapkan rincian-rincian nikmat. Nana tepu oleh Allah Ta'ala azab neraka hana akhir. Nana tepu karena Allah Ta'ala yang tetapkan rincian-rincian azab. Cuma kapan berakhir nikmat surga, kapan berakhir azab neraka? Kaitannya Allah hana tepu. Apakah hana tepu? Hai karena hana akhir. Hana tak tepu atra yang hana nyan kenyan gekun careng. Hana gepuna bangai. Yang gekun bangai tak tepu atra yang hana nyan yang bangai. Maka Allah naga tepu oleh Allah pajan berakhir nikmat surga hana. Naga tepu oleh Allah kapan berakhir azab neraka hana. Man hana getepu kan bangai. Hana tepu atra yang hana yang kunyo carong. Karena sesuai dengan kejadian sebenarnya. Menyagetepu atra yang hana yang kunyo bangai. Pakon. Karena tidak sesuai dengan yang sebenar. Ya. Maka karena Allah tidak mengetahui kesudahan nikmat surga, tidak mengetahui kesudahan azab neraka. Siapa yang tetapkan nikmat surga tidak berkesudahan? Dirinya Allah. Siapa yang menetapkan azab neraka tidak berkesudahan? Dirinya Allah. Karena Allah telah menetapkan tidak ada kesudahan. Kapan kesudahan? Tidak ada kapan. Kapan tidak ada. Maka sesuatu yang tidak ada lalu tidak diketahui. Itulah yang dikatakan dengan pengetahuan yang sebenar. Ya, kamu tahu aku? Nyo maksud maklum ala ma huwa bih. Tepu sesuatu yang sesuai dengan sebenarnya. Hana tepu sesuatu karena bit-bit hana yang kekencarang dulu. Tepu sesuatu atau yang bit-bit hana yang bangai dulu. Hana getepu sesuatu atra yang bit-bit na berat bangai lam dulu. Nama faham dulu? Maka tepu sesuatu atra yang na dan patut ketepu yang cara. Menyebab makhluk tepu sesuatu
yang na dan patut tepa cara tepa sesuatu atra yang hana han patut tepa bangai. Contoh dengan geduk-duk ke pegah nya 2 orang tu bat tahun 2027 na urang hana ulai adum tu nyan tepa sesuatu han patut tu pada patut ada puata 2027 ke deh. Dan yang han patut tepanya sesuatu yang memungkinkan ke hana. Maka tepa yang laganya nyo bangai dia te bangai. Kah. Begitu pula nasira urang tengah terduduk ke pegah nyo bak bumo ketujuh tengah main bola dia. Berarti tepa sesuatu atra yang han patut tu nyen juga bangai tu. Kamu ha? Kamu ha tu? Jadi nyak mu'ah pakai ban bangai, nyak mu'ah pakai ban carang. Maka hanjetakeun Allah hana tepa atra yang hana ake menunjuki bodohnya Allah hana. Hana getepa atra yang hana nyokonyo itu nyok kepada ilmu. Nyo yang lebih lebih tu. Maka Allah mengetahui segala yang maujud. Allah pula mengetahui segala yang makdum. Yang kana baik kalihna atau tengahna atau akanna nyoban bandum netepa oleh Allah. Yang makdum baik yang telah atau yang sedang atau yang akan juga netepa oleh Allah Ta'ala. Apa makna makdum? Yang hana, yang hanjutna atau yang han akanna. Yang mandum-mandum netepa oleh Allah Ta'ala secara terperinci itu. Kamu faham enau? Kah. Nah pertanyaan? Halo. Hana tepum tanya. Hana tepum tanya boleh dengar biar tu. Hikayat nyo cerita adalah Hatim Al-Asammu tak kala beliau masuk ia dalam suatu negeri dari bagian negeri Baghdad, maka dikata orang baginya, ada di sini satu Yahudi telah menggalibkan segala ulama. Wahai Syekh Hatim, di Baghdad ini ada satu orang Yahudi yang telah mampu mengalahkan segala ulama-ulama. Dengan hujahnya, dia mampu mengalahkan segala ulama-ulama kita. Lalu beliau berkata ia, aku berhujah dengan dia. Kapegah siat ba Yahudinya, long na rencana lunut tantang ji. Pusiap siat kesempatan. Pusiap siat tempat. Maka tak kalah hadir Yahudi ketika berduanya sudah berhadap-hadapan, saling melampiaskan hujahnya. Yahudi ketika itu bertanya kepada Syekh Hatim. Apa pertanyaan daripada Yahudi? Wahai Syekh Hatim, daripada apa suatu yang tiada diketahui akan dia oleh Allah Ta'ala? Syekh Hatim, pertanyaan saya yang pertama, apa saja yang tidak diketahui Allah? Yang kedua, wahai Syekh Hatim, daripada apa sesuatu yang tiada dapat pada Allah? Apa saja yang tidak ada pada Allah Ta'ala? Yang ketiga, daripada apa sesuatu yang tiada di dalam bendarahan Allah Ta'ala? Allah Maha Kaya. Yang tidak ada dalam kekayaan Allah itu apa saja? Yang terakhir, daripada apa suatu yang ditanyai akan dia Allah Ta'ala daripada hambanya? Apa saja yang Allah itu akan dituntut oleh hambanya, bukan hamba dituntut oleh Allah. Artinya apa?
Allah yang berhutang kepada hamba, bukan hamba yang berhutang kepada Allah. Lalu kata Syekh Hatim, jika aku jawab akan dikau daripada segala pertanyaan yang demikian itu, engkau masuk Islam? Maka katanya, bahkan menyejut nejawab mandum, siap saya masuk dalam agama Islam. Maka Syekh Hatim menjawab, adapun yang tiada diketahui oleh Allah Ta'ala akan dia itu, yaitu syariknya dan anaknya. Yang hana nete'oh li Allah Ta'ala, na dua. Yang pertama syariknya, Tuhan lain yang sama dengannya, yang hana nete'oh li Allah. Apakah hana nete'oh? Karena atraha, bahkan menyegete'oh atra yang hana, bangai. Hana gete'oh karena hana, carem. Yang kedua, anak li Allah Ta'ala, na gete'oh pakiban anak riyak hana. Pakiban hi puraya, pupanyang, puputih, pitak, muna pitang. Hana gete'oh li Allah. Jadi ada dua yang tidak diketahui Allah. Yang pertama syariknya, yang kedua anaknya. Maka tidak mengenal Allah, tidak mengetahui Allah, syarik dan anak, itu menunjuki Allah maha tahu. Bukan bodoh. Karena hana nete'oh atra yang Yang kedua, adapun yang tiada pada Allah itu yaitu zalim. Zalim itu tidak ada pada Allah. Karena famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hana zalim Allah. Pu yang tak buat orangnya nyangkanya nanti balasan. Bahwasanya Allah tiada menzalimkan manusia sesuatu. Naga buat zalim li Allah dia manusia, hana. Ubeo tapi buat yang god walau ube doipo tetap akan diperlihatkan balasan. Hana getom li Allah Taala. Yang god han gepukurung, yang bro pihan getamah. Hana zalim. Yang ketiga kata Syekh Hatim, yang tiada dalam bendarahan Allah Ta'ala itu yaitu papa. Nyo papanya ke lawan mama. Biasalah alam. Nyo makna papa artinya bangkrut. Dalam kekayaan Allah yang tidak pernah terjadi bangkrut. Maka yang Nabi kegetanya nikmat oleh Allah dari masa Adam sampai kiamat ibarat satu tetes air dari kumpulan lautan. Baru sabar tok tunggu ya. Hana mupat lah ya. Maka yang tidak pernah terjadi dalam pembendarahan Allah yaitu papa. Kebangkrutannya Allah. Yang hantam pernah terjadi. Maka be'aya melakai ya. Habis be'aya ni. Bentuk tinggalnya lebih kelung nalam mana putus sana. Yang susah gebi nyam tak kaya masalah. Bukti nyata Allah berfirman dalam Al-Quran, Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya, engkaulah yang fakir. Dan yang ditanyai Allah Ta'ala daripada hambanya itu, maka yaitu memberi utang. Karena firman Allah, wa aqradullahu qardan hasana. Dahulukan oleh kamu bagi diri kamu pada Allah Ta'ala barang yang engkau harap akan pahalanya. Maka menamai Allah Ta'ala salat dan amal orang yang mukmin yang saleh-saleh atas harapan barang yang dijanjikan daripada pahala itu dengan nama qardan, yaitu utang. Kenapa dinamakan dengan utang? Karena bahwasanya beramal mereka itu karena menuntut pahala. Dan mengetahui mereka itu bahwasanya Allah Ta'ala itu yang memadai akan mereka itu. Dan supaya jangan dibangkitkan mereka itu dari kuburnya itu atas fakir, maka dinamakan qardan. Artinya buatlah pementang yang dituntut oleh makhluk kepada Allah, yaitu utang yang pernah hutang kepada Allah Ta'ala. Terbukti Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa aqradu, dan utangkan oleh kamu akan Allah qardan hasanan, berupa utang yang baik-baik. Berarti nah tak utang ke Allah itu nah. Tak yang tak utang ke Allah itulah amal kebajikan yang tak buat orangnya.
salat, sedekah dan sebagainya. Pakan tak hutang ke Allah. Hai karena kalau tak cok balasan. Untuk di akhirat dan untuk ya Allah yang long kubur raja terbelah. Berarti bandum amal yang saleh tersebut kita menghutangkan Allah. Ya, nekalan. Berarti hamba yang menuntut Allah, bukan Allah yang menuntut hamba. Nah, makanya sehingga apa yang terjadi? Maka Islamlah Yahudi pada ketika itu. Ya, bahwa dengar penjelasan Syekh Hatim meyakinkan logis, maka Yahudi tersebut masuk Islam. Putra Napoleon yang silakan.